Syifa Tholibatunisa, NIM saya 22812400072. Saya dari kelas 4C, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas topik tentang kriteria pemilihan media pembelajaran untuk IPA, SMP, dan MTS. Alasan saya memilih topik ini karena kriteria pemilihan media pembelajaran IPA itu sangat penting untuk membantu siswa memahami konsep IPA yang abstrak. Pemilihan media pembelajaran yang tepat juga dapat menyesuaikan dengan karakteristik siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa, serta timbulnya pembelajaran yang interaktif dan efektif. Nah, oleh sebab itu, guru juga harus paham loh dalam memilih kriteria pemilihan media pembelajaran IPA untuk nantinya itu tidak salah memilih media pembelajaran sehingga nantinya itu tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara optimal. Dalam pemilihan media pembelajaran IPA, terdapat aspek-aspek penting yang harus diperhatikan loh teman-teman, yaitu yang pertama itu ada prinsip, yang kedua itu ada kriteria, yang ketiga itu ada alasan, yang keempat, yang terakhir itu ada langkah-langkah atau prosedur. Nah, sekarang ayo kita bahas yang pertama, yaitu tentang prinsip. Prinsip yang pertama itu ada efektivitas dan efisiensi. Media pembelajaran ini harus efektivitas, artinya mendukung siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti memahami konsep IPA-nya, kayak gaya, energi, ekosistem. Terus harus juga efisiensi. Efisiensi itu maksudnya adalah tidak mahal, tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang terlalu berlebihan. Jadi, guru ini tidak memerlukan alat-alat yang mahal, menggunakan media yang sederhana saja seperti kayak video, gambar, alat peraga yang sederhana dari barang bekas. Jika digunakannya efektif, maka itu juga sudah tepat. Prinsip yang kedua itu cara berpikir siswa. Nah, siswa di SMP atau MTS ini kan masih tahap operasional konkret menuju formal, sehingga mereka itu lebih mudah memahami hal-hal yang berbau visual atau nyata, sehingga mereka itu membutuhkan contoh konkret sebelum mereka itu ke konsep yang abstrak. Media seperti model, simulasi, eksperimen sederhana ini sangat cocok untuk mereka supaya membantu mereka untuk berpikir kritis dan logis secara bertahap. Prinsip yang ketiga itu interaktivitas. Jadi media ini harus memungkinkan terjadinya antara interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan gurunya, interaksi siswa dengan media pembelajarannya. Jadi bukan hanya satu arah kayak ceramah, tapi di sini tuh terjadinya dua arah atau multi arah. Contohnya tuh seperti kuis interaktif, ada juga praktikum, ada juga simulasi. Nah, ini tuh sangat penting buat para siswa. Jadi, siswa itu bukan hanya pasif menerima informasi saja. Prinsip yang keempat itu fleksibilitas. Jadi media ini sebaiknya bisa digunakan kapan saja tanpa kondisi tertentu. Terus media ini bisa digunakan di mana saja, kayak di kelas, terus di rumah, di luar ruangan. Contohnya seperti video pembelajaran yang bisa diulangi berkali-kali, terus modul digital, terus alat sederhana yang mudah dibawa kemana-mana. Jadi fleksibilitas ini membantu pembelajaran itu tetap berjalan walaupun dengan kondisi tertentu. Prinsip yang kelima yaitu kemampuan guru dalam mengoperasikan media pembelajaran tersebut. Nah, media pembelajaran ini nanti disesuaikan lagi dengan kemampuan guru dalam mengoperasikannya, sehingga guru itu bisa dalam mengoperasikan media pembelajaran tersebut. Guru juga harus memiliki literasi digital kalau memang gurunya menggunakan teknologi. Karena kalau misalnya guru ini tidak menguasai media, pembelajaran ini tidak akan berjalan
secara efektif dan nanti ngaruh kepada para siswa. Nanti siswanya pada kebingungan. Prinsip yang keenam yaitu alokasi waktu. Jadi media ini harus disesuaikan lagi dengan jam pembelajaran. Jadi tidak boleh terlalu lama dalam mempersiapkannya, tidak boleh terlalu lama dalam penggunaannya, sehingga dapat disesuaikan dengan jam pelajaran yang sudah ditentukan. Contohnya itu seperti kegiatan praktikum. Nah, kegiatan praktikum ini kita harus rancang nih, kita harus selesai di jam berapa, sesuai dengan jam yang sudah ditentukan, yang sudah disiapkan gitu. Prinsip yang ketujuh, yang terakhir, yaitu keamanan atau safety. Jadi ini tuh sangat penting dalam pembelajaran IPA maupun pembelajaran yang lain ya teman-teman, karena media itu tidak boleh membahayakan siswa. Jadi tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membawa alat-alat yang beresiko tinggi seperti kayak pisau, korek api, bahan kimia yang berbahaya. Jadi guru itu harus memastikan lagi nih keamanannya kayak gimana, prosedurnya itu kayak gimana, terus saat praktikum pengawasannya juga harus lebih diketatin lagi. Pembahasan selanjutnya itu ada kriteria. Nah, yang pertama itu ada relevan. Jadi media pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya, terus materi yang diajarkan, kompetensi yang ingin dicapai. Artinya media pembelajaran itu tidak dipilih hanya karena menarik, tapi emang sesuai dengan konsep IPA yang ingin diajarkannya. Contohnya seperti kita mau mempelajari sistem tata surya, kita itu membutuhkan video, animasi, atau model. Terus kita kalau mau belajar tentang ekosistem, kita juga bisa menggunakan gambar, simulasi, atau observasi langsung gitu. Jadi kalau misalnya tidak relevan, ini tuh dapat mengganggu pembelajaran secara langsung. Kriteria yang kedua yaitu praktis dan luas. Jadi media ini harus mudah digunakan, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama, terus juga tidak ribet, tidak rumit, terus mudah digunakan oleh siswa atau guru. Luas di sini tuh maksudnya itu dia bisa dipakai berulang kali, terus bisa dipakai oleh guru, bisa dipakai oleh siswa, tidak terbatas dengan kondisi tertentu. Contohnya itu video pembelajaran yang bisa diputar kembali berulang kali, terus juga alat peraga sederhana yang bisa dibuat di kelas. Karena media pembelajaran yang rumit itu nantinya tidak berjalan secara efektif. Kriteria yang ketiga yaitu kondisi peserta didik. Nah, di sini pemilihan media pembelajaran itu harus disesuaikan lagi nih dengan kemampuan siswa dan kondisi siswanya. Jadi kita itu harus tahu gaya belajarnya itu seperti apa, atau visual, audio, atau kinestetik. Terus kemampuan awalnya itu kayak gimana, dan apakah si siswanya ini sudah mampu berpikir kritis atau belum. Hal ini tuh bisa dapat kita ketahui dari asesmen diagnostiknya pada awal pembelajaran. Contohnya itu, jika siswa dominan visual, maka kita bisa memberikan seperti video, gambar, atau diagram. Jika siswa ini belum bisa mampu berpikir kritis, kita jangan sampai memberikan yang abstrak, tapi kita memberikan dulu yang konkret sampai mereka tuh nanti bisa berpikir yang abstrak. Terus kalau misalnya siswa ini aktif, kita bisa nih memberikan kayak video interaktif, terus kita bisa ngajak mereka berdiskusi, atau kita bisa melakukan eksperimen. Dengan menyesuaikan kondisi siswa, nanti media pembelajaran itu tuh akan lebih bermanfaat dan mudah dimengerti, sehingga pembelajarannya akan berjalan secara efektif.
Pembahasan yang selanjutnya yaitu alasan. Nah, yang pertama itu ada mengkonkretkan media yang abstrak menjadi media yang konkret. Banyak materi IPA ini yang bersifat abstrak, tidak bisa dilihat secara langsung, seperti gaya, atom, atau proses yang berada di dalam tubuh. Nah, media pembelajaran ini dapat membantu mengubah konsep IPA menjadi lebih nyata dan mempermudah siswa untuk memahami materi. Contohnya itu seperti model atom, simulasi, atau animasi. Dengan begitu, siswa ini tidak hanya membayangkan, tapi siswa ini dapat melihat konsep tersebut. Alasan yang kedua yaitu membangkitkan motivasi belajar. Jadi, media pembelajaran yang menarik yaitu dapat menumbuhkan minat siswa dalam belajar, dapat menumbuhkan perhatian siswa, dapat mendorong siswa lebih aktif lagi, terus pembelajarannya juga tidak membosankan. Jika siswa ini termotivasi, maka nanti nilainya itu akan meningkat, pemahamannya meningkat, hasil belajarnya juga meningkat. Contohnya seperti penggunaan video, terus eksperimen, dan media interaktif lainnya. Alasan yang ketiga yaitu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Tidak semua objek atau peristiwa dapat dilihat secara langsung karena terlalu jauh seperti planet contohnya, terlalu kecil seperti sel, terlalu berbahaya, atau memakan waktu yang lama. Media membantu menampilkan gambar, video, atau simulasi menghadirkan peristiwa yang sulit diamati secara langsung. Sehingga pembelajaran ini bisa dilakukan secara efektif. Alasan yang keempat yang terakhir yaitu menyamakan persepsi. Setiap siswa memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap suatu konsep. Media pembelajaran ini membantu siswa untuk memberikan gambaran yang sama, memberikan penjelasan terhadap penjelasan guru, dan mengurangi miskonsepsi. Contohnya, diagram yang jelas, animasi proses ilmiah. Dengan begitu, pemahaman siswa menjadi lebih seragam dan tepat. Materi yang selanjutnya itu prosedur atau langkah-langkah. Yang pertama itu menganalisis kebutuhan. Guru mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran. Misalnya, siswa sulit memahami materi, kebutuhan media yang dapat membantu proses belajar. Tujuannya agar media yang dipilih itu memang dibutuhkan, bukan hanya sekedar tambahan. Prosedur yang kedua yaitu menganalisis karakteristik siswa. Nah, di sini guru itu perlu memahami kemampuan awal siswa seperti apa, gaya belajarnya, apakah visual, auditorik, kinestetik, terus tingkat berpikirnya itu apakah masih konkret atau sudah mulai abstrak. Hal ini tuh sangat penting supaya nanti media pembelajarannya itu dapat disesuaikan dengan kondisi siswa dan mudah dipahami. Prosedur yang ketiga yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Nah, di sini media itu harus disesuaikan lagi dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Terus indikator pembelajarannya seperti apa. Tujuan ini menjadi dasar dalam memilih media yang tepat.
Prosedur yang keempat yaitu menganalisis materi. Nah, pada tahap ini guru itu perlu mengkaji materi yang akan diajarkan agar media yang dipilih itu benar-benar sesuai. Hal-hal ini perlu diperhatikan meliputi seperti jenis materinya, apakah bersifat abstrak atau konkret, terus tingkat kesulitan materinya seperti apa, apakah mudah atau sedang atau sulit, terus kesesuaian materi dengan media pembelajarannya yang akan digunakan nanti. Dengan analisis ini, guru itu dapat menentukan media yang paling tepat untuk membantu pemahaman siswanya. Contoh, pada materi yang bersifat abstrak seperti atom. Atom itu kan nggak kelihatan, jadi lebih cocok disampaikan menggunakan media berupa animasi, terus kayak video atau model, sehingga siswa ini dapat lebih mudah memahami konsep yang tidak dapat dilihat secara langsung. Prosedur yang kelima yaitu memilih media pembelajaran. Pada tahap ini, guru itu memilih media pembelajaran berdasarkan hasil analisis sebelumnya, baik dari kebutuhan, karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, maupun materi. Media yang dipilih sebaiknya itu memenuhi kriteria, yaitu relevan dengan tujuan pembelajarannya, terus praktis dan mudah digunakan, sesuai dengan kondisi dan karakteristik siswa, aman, serta efisien dalam penggunaannya. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, media yang akan digunakan akan lebih efektif dalam membantu proses pembelajaran. Contohnya, media yang dapat digunakan antara lain seperti video pembelajaran, alat peraga, simulasi, atau eksperimen sederhana, sesuai dengan materi yang nantinya akan diajarkan. Prosedur yang keenam yaitu uji coba terbatas. Pada tahap ini, media pembelajaran yang telah dipilih diuji coba terlebih dahulu dalam skala kecil sebelum digunakan secara luas di kelas. Uji coba dapat dilakukan dengan beberapa siswa atau satu kelompok kecil saja. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah media yang dapat digunakan dengan baik, melihat kejelasan penyampaian materi melalui media, mengidentifikasi kendala atau adanya kekurangan yang mungkin terjadi. Dengan adanya uji coba terbatas ini, guru dapat menghindari kesalahan atau hambatan saat media digunakan pada seluruh siswa di kelas nantinya. Prosedur yang ketujuh yaitu implementasi di kelas. Nah, pada tahap ini media pembelajaran yang telah dipilih dan diuji coba itu mulai digunakan dalam proses pembelajaran yang sebenarnya di kelas. Nah, pelaksanaannya ini nanti meliputi guru ini nanti mengintegrasikan media dengan metode, model, atau strategi pembelajaran yang digunakan, sehingga media tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian proses pembelajaran. Terus nantinya siswa ini berinteraksi dengan media, baik secara individu maupun kelompok, sehingga lebih aktif dalam belajar. Selain itu, pada tahap ini guru juga berperan dalam membimbing siswanya dalam menggunakan media pembelajaran tersebut, terus mengarahkan kegiatan pembelajaran agar tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan adanya implementasi ini, media pembelajaran berfungsi sebagai alat bantu utama yang dapat mempermudah pemahaman materi siswa, terus juga meningkatkan keaktifan siswa, dan menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan tidak terlalu monoton. Prosedur yang kedelapan yaitu evaluasi. Pada tahap ini, guru melakukan penilaian terhadap penggunaan media pembelajaran yang telah diterapkan di kelas. Hal-hal yang dievaluasi meliputi efektivitas media dalam membantu pemahaman siswa terhadap materi, kekurangan atau kendala yang muncul selama penggunaan media, respon siswa terhadap media, apakah mereka tertarik, aktif, dan mudah memahami materi. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui hasil belajar siswa seperti nilai, tugas, atau tes. Terus observasi langsung selama proses pembelajaran atau umpan balik atau feedback dari siswa baik secara lisan maupun tertulis. Melalui tahap evaluasi ini, guru tuh dapat mengetahui apakah media yang digunakan ini sudah tepat atau masih perlu diperbaiki agar pembelajaran menjadi lebih optimal. Prosedur yang terakhir yaitu revisi. Pada tahap ini, guru melakukan perbaikan terhadap media pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal-hal yang dilakukan meliputi memperbaiki atau menyempurnakan media yang masih memiliki kekurangan, mengatasi kendala yang ditemukan selama proses pembelajaran, menyesuaikan kembali media agar lebih sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kondisi siswa. Revisi ini penting agar media menjadi lebih efektif dalam membantu pemahaman siswa. Penggunaan media menjadi lebih optimal pada pembelajaran berikutnya. Kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Dengan adanya tahap revisi ini, kualitas media pembelajaran akan terus meningkat dan semakin sesuai dengan kebutuhan siswa.
kurangnya mohon maaf saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.